Kita mengata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyahut, memuji akan daku hambaku. Ngarannya munajat itu Bapak Pandiran. Itu kalau kita hati kita ingat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita hati kita ingat, hati kita paham apa yang dibaca, Allah menyahut, hambaku Fulan bin Fulan telah memuji aku. Itu artinya munajat. Dan yang sebenarnya padanya adalah orang yang salat itu munajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Orang yang sembahyang itu pada sebenarnya adalah munajat, bapandir, badialoh lawan Allah. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu ada kalimat-kalimat sahut menyahut antara kita dengan Allah. Kita mengata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyahut, memuji akan daku hambaku. Ngarannya munajat itu Bapak Pandiran. Itu kalau kita hati kita ingat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita hati kita ingat, hati kita paham apa yang dibaca, Allah menyahut, hambaku Fulan bin Fulan telah memuji aku. Artinya munajat. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentangnya. Sedangkan berkata-kata dengan lalai sama sekali bukanlah munajat. Kalau kita bebandir tapi hati kalain, itu pada munajat ngarannya. Nah, jadi di sini intinya bahwa sembahyang itu adalah hadir hati, khusyuk ujar kita. Sedangkan mulut nang bagarak itu, anggota tubuh nang bagarak itu hanya merupakan wadah, hanya merupakan tempat untuk hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sembahyang lebih mulia daripada puasa, sembahyang lebih mulia daripada zakat, sembahyang lebih mulia daripada haji. Kenapa? Sebabnya karena sembahyang ini adalah intinya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya adalah bahwasanya zakat itu jika manusia lalai daripadanya misalnya, maka zakat itu sendiri menyalahi syahwat dan berat atas nafsu. Zakat itu menyisihkan sebagian harta. Amun duitnya 1 juta, zakatnya 1.000, itu kada terlalu berat mengeluarkan 1.000. Coba kalau orang berisi harta 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Nah, terasa beratnya. Kalau orang berisi 10 miliar hartanya, berapa zakatnya? 250 juta yang disisihkan duitnya. Itu sangat berat bagi nafsu. Makanya zakat itu kada disyaratkan khusyuk. Zakat kada disyaratkan hadir hati. Kenapa? Karena zakat itu sudah berat. Zakat itu sudah payah. Jadi orang berzakat itu khusyuk, kada diterima Tuhan zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu sudah sesuatu yang sulit bagi nafsu, terutama bagi orang-orang yang cinta kepada harta. Bagi zakat, bagi zakat. Ingat kalawan Tuhan kadakah sudah hasil aja, berpahala aja.
Karena perbuatan zakat itu sudah merupakan ujian bagi nafsu. Demikian juga puasa. Puasa itu memaksa bagi kekuatan dan memecahkan kekuasaan hawa nafsu, yang itu adalah alat syaitan, musuh Allah. Puasa, walaupun kita puasa itu kada khusyuk, puasa diterima Allah. Walaupun kita puasa itu hati kita lupa lawan Allah, puasa diterima Allah. Kenapa? Karena puasa itu pada intinya sudah sulit. Puasa itu intinya sudah menahan nafsu. Puasa itu sudah susah payah. Jadi walaupun kita kada khusyuk, puasa sudah diterima oleh Allah. Maka tidak jauh untuk dicapai tujuan zakat dan puasa itu serta lalai. Ayo puasa kada sing ingatan lawan Tuhan, kada sing ingatan, kada jadi masalah. Karena puasa sudah menahan nafsu. Demikian juga haji. Perbuatannya sulit sekali. Di dalamnya haji terdapat perjuangan yang dapat mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, baik hati itu hadir bersama perbuatannya atau hati tidak hadir. Haji itu sudah sulit, duitnya, menunggu gilirannya, belajar manasiknya, belum lagi pelaksanaan ihramnya, itu sudah sulit. Walaupun inya ihram itu kada ingat lawan Allah, walaupun inya ihram itu kada hadir hati, haji sudah sahih, haji sudah diterima Allah. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah sulit itu haji. Adalah syaratnya orang haji mesti khusyuk. Kan haji itu intinya ihram. Itu intinya haji ihram. Orang berihram tidak boleh berkata-kata fasik. Orang berihram kada boleh berbuat maksiat. Orang berihram kada boleh berkata-kata dosa. Itu intinya haji. Bila waktu ihram itu dia bisa menjaga dirinya, hajinya mabrur. Kada ada orang berihram itu selalu khusyuk, ingat Allah, kada disyaratkan demikian. Kenapa? Karena ihram itu sendiri sudah sulit. Jadi walaupun inya ihram tapi hatinya lupa dengan Allah, kada jadi masalah. Nah, jadi zakat, puasa, haji itu kada disyaratkan untuk hadir hati selalu ingat kepada Allah. Adapun salat, nah kalau sembahyang maka padanya tidak ada kecuali zikir, bacaan, rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Sembahyang kada mengeluarkan biaya, dan sembahyang kada lapah. Sembahyang 4 rakaat 5 menit gentuntong, bacaannya handap-handap, rukun-rukunnya. Nah, adapun salat maka padanya tidak ada kecuali zikir, bacaan, rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Adapun zikir maka itu adalah percakapan dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu zikir. Ada kalanya yang dimaksud daripadanya adalah keadaannya berbicara dan bercakap-cakap, atau yang dimaksud daripadanya zikir adalah huruf-huruf dan suara-suara sebagai ujian bagi lidah dengan amal. Kita disuruh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kita disuruh membaca zikir itu untuk apa? Apa disuruh untuk melatih lidah mengucap itu, atau disuruh untuk munajat kepada Allah? Kalau disuruh untuk melatih lidah, kada terlalu sulit latihannya. Nah, jadi zikir-zikir itu disyariatkan di dalam sembahyang gunanya untuk munajat kepada Allah, bukan untuk melatih ilat supaya mahir berzikir, bukan itu tujuannya.
sebagaimana perut dan kemaluan diuji dengan menahan dalam puasa, dan sebagaimana badan itu diuji dengan kesulitan-kesulitan haji, dan hati diuji dengan kesulitan mengeluarkan zakat dan keterputusan harta yang dicintai. Dan tidak ragu bahwasanya bagian ini adalah batal. Artinya kalau Allah menyuruh kita berzikir dalam sembahyang itu tujuannya semata-mata agar kita melatih lisan untuk berzikir, itu batal. Nah, jadi nang kada batal macam apa? Maksudnya Allah menyuruh kita berzikir dalam sembahyang itu agar kita munajat kepada Allah, agar kita berdialog lawan Allah. Sesungguhnya menggerakkan lidah dengan mengigau itu adalah ringannya bagi orang yang lalai, karena sesungguhnya padanya tidak ada ujian dari sisi bahwasanya itu adalah amal. Mengucap subhanallah bihamdina apa ngalih? Mengucap Fatihah apa ngalihnya? Nah, kita disuruh membaca Fatihah dalam sembahyang bukan melatih muntung baca Fatihah, kada, tapi membaca Fatihah itu adalah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dituju adalah huruf-huruf dari sisi bahwasanya itu ucapan. Dan itu tidaklah menjadi ucapan kecuali apabila menerangkan sesuatu yang ada di dalam hati, dan tidak menjadi sesuatu yang diterangkan kecuali dengan hadirnya hati.